Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fajaria Nur Aini, SSIT MTRKEP. Saya adalah dosen tetap di Prodi Kebidanan Purwokerto, Program Diploma 3, jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang. Latar belakang pendidikan saya adalah Magister Terapan Kebidanan. Tridharma Perguruan Tinggi merupakan tugas keseharian saya sebagai dosen, yaitu melaksanakan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan sebuah video yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Khusus bidang pengajaran pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Komunitas. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Diploma 3 Kebidanan semester 4 dengan kode mata kuliah BDN 520 berbobot 2 SKS. Diselenggarakan dalam 16 minggu, yaitu 7 minggu perkuliahan sebelum UTS dan 7 minggu perkuliahan sebelum UAS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti Prodi D3 Kebidanan yang memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk melaksanakan asuhan kebidanan pada individu, keluarga, dan masyarakat di komunitas dengan memperhatikan aspek budaya yang berfokus pada upaya preventif, promotif, deteksi dini, dan rujukan, serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang didasari oleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Capaian pembelajaran lulusan program studi kebidanan program Diploma 3 yaitu 1. Lulusan mampu menguasai keilmuan kebidanan dan keilmuan lain yang menunjang praktik pelayanan kebidanan. 2. Lulusan mampu menggunakan iptek secara akuntabel dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan asuhan kebidanan esensial sesuai dengan standar profesi dan nilai-nilai profesionalisme serta menyusun laporan dari hasil kerja individu dan kelompok secara akurat dan sahih. 3. Lulusan mampu melakukan komunikasi, edukasi, dan konseling dalam upaya promotif dan preventif dengan media dan metode yang relevan bagi optimalisasi kesehatan perempuan, keluarga, dan masyarakat. 4. Lulusan mampu melakukan asuhan kebidanan esensial dengan pendekatan manajemen kebidanan pada bayi baru lahir, bayi dan balita, serta anak prasekolah, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas, dan menyusui, kesehatan perempuan, pelayanan keluarga berencana dengan prinsip universal precaution dan patient safety di berbagai fasilitas pelayanan kebidanan dan komunitas. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan komunitas yaitu 1. Mahasiswa memahami tentang konsep dan lingkup pelayanan kebidanan komunitas. 2. Mahasiswa memahami tugas dan tanggung jawab bidan di komunitas. 3. Mahasiswa memahami pemantauan wilayah setempat atau PWSKIA. 4. Mahasiswa memahami upaya promotif dan preventif terkait dengan asuhan kebidanan komunitas. 5. Mahasiswa memahami tentang pengorganisasian masyarakat. 6. Mahasiswa mampu memahami program yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan komunitas. 7. Mahasiswa mampu memahami sistem rujukan dan pelayanan kebidanan di komunitas. 8. Mahasiswa mampu memahami tentang pencatatan dan pelaporan dalam lingkup pelayanan kebidanan di komunitas. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah DIA, yaitu Delivery, Interactions, Assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi dan RPS yang dapat diakses oleh mahasiswa secara mandiri melalui LMS yang dimiliki oleh Poltekkes Kemenkes Semarang, yaitu e-learning healthy. Serta tatap muka interaktif secara langsung di kelas untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Interaction pada mata kuliah ini meliputi komunikasi dua arah berupa diskusi, tanya jawab, dan kolaborasi. Assessment ataupun sistem penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas individu, dan kelompok. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS.
Untuk sistem penilaian kemampuan mahasiswa dievaluasi dengan nilai evaluasi tengah semester yaitu 30%, evaluasi akhir semester 30%, tugas 25%, dan kuis 15%. Soal UTS dan UAS menggunakan rubrik multiple choice question atau MCQ. Soal UTS dan UAS, kuis, dan juga tugas dikerjakan atau dikumpulkan melalui e-learning Healthy. Setelah mengerjakan soal atau setelah dosen melakukan penilaian, mahasiswa dapat mengakses nilai mereka dan apabila dibutuhkan, mahasiswa dapat melakukan sanggahan atau perbaikan. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah collaborative learning dan case study yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas proses belajar melalui interaksi dan kerjasama antar mahasiswa. Metode ini juga untuk melatih mahasiswa saling bekerja sama sehingga melatih keterampilan sosial, emosional, dan profesionalitas. Dengan metode pembelajaran yang relevan, diharapkan mahasiswa menjadi lebih aktif dan kritis. Metode yang digunakan yaitu ceramah interaktif, diskusi kelompok, demonstrasi, dan role play. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu buku asuhan kebidanan komunitas yang merupakan karya saya, serta buku referensi lain yang menunjang. Tidak lupa saya juga mengintegrasikan jurnal ilmiah karya saya dan dosen lain ke dalam mata kuliah ini, sehingga mahasiswa memiliki wawasan terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah asuhan kebidanan komunitas untuk mahasiswa program studi kebidanan Purwokerto, program Diploma 3, jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang. Berikut ini merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronos, yaitu tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Baik, kita bertemu lagi di mata kuliah asuhan kebidanan komunitas. Ini adalah pertemuan kedua kita, tapi sebelum kita belajar bersama, terlebih dahulu mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin berdoa hari ini? Ya, silahkan Mbak Ulida untuk bisa dipimpin berdoanya. Duduk siap. Berdoa mulai. Cukup. Ya, semoga dengan berdoa ini kita bisa dimudahkan dalam menyerap informasi-informasi yang akan saya berikan nanti. Nah, sebelumnya untuk mengetahui hari ini apakah hadir semua, silahkan bisa absen terlebih dahulu ya. Bisa silahkan di-scan dulu untuk absensinya. Baik, sambil saya cek terlebih dahulu. Untuk kehadiran semuanya lengkap ya? Sudah scan semuanya ya? Ya. Ya, baik. Ya, berikutnya kita akan masuk ke materi di mana hari ini kita akan belajar bersama tentang pertama yaitu pengertian atau konsep dasar keluarga. Ya, pertama kita akan belajar tentang pengertian tipe keluarga, tahap perkembangan keluarga dan juga tugas perkembangan keluarga. Seperti yang sudah Anda dapatkan di materi sebelumnya bahwa kita belajar tentang konsep dasar komunitas, kita belajar tentang sasaran utama pada asuhan kebidanan komunitas. Ada yang masih ingat sasaran asuhan kebidanan pada komunitas itu siapa? Izin menjawab, Bu. Untuk sasarannya ada individu, keluarga, dan masyarakat. Tetapi yang paling utama ada ibu dan anak di dalam keluarga. Ibu dan anak, jadi tidak hanya di individu saja ya. Berbeda dengan asuhan di masa kehamilan, persalinan, di mana kita fokusnya hanya di individu saja. Tapi untuk di komunitas ini kita tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga keluarga dan juga masyarakat yang lebih luas. Itu ya. Jadi kita fokusnya adalah
keluarga, masyarakat yang lebih luas, terutama terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Bagus sekali ya. Berikutnya kita akan memasuki ke materi utama kita, yaitu tentang konsep dasar keluarga, karena kita akan belajar tentang sasaran pelayanan kesehatan komunitas, yaitu keluarga ya. Nah, ada yang sudah tahu apa itu keluarga? Saya Bu. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ya, menurut Mbak Mugi adalah keluarga itu adalah unit terkecil dari suatu masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Tapi ada yang mau melengkapi? Barangkali silakan. Izin menambahkan jawaban dari Mbak Mugi, Bu. Ya. Jadi keluarga itu yang tinggal serumah dan saling bergantungan. Ya, saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Tepuk tangan untuk jawabannya. Ya, itu tadi ya. Sebenarnya kita sudah tahu semuanya tentang pengertian dari keluarga ya. Kenapa sih Bu kok kita perlu mengetahui tentang konsep dasar keluarga ini? Karena ini berkaitan dengan proyek terakhir kita, bahwa nanti kita akan memberikan asuhan pada keluarga, gitu ya. Selanjutnya, nah dari pengertian tersebut kita lihat lagi secara teori ya, di mana keluarga menurut WHO itu adalah anggota rumah tangga yang saling berhubungan melalui pertalian darah atau adopsi ataupun juga perkawinan. Kemudian menurut Doval dan Logan, ini adalah sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan menciptakan, mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggotanya. Dari beberapa pengertian ini nanti kita akan simpulkan. Jadi pengertian keluarga itu adalah yang pertama, unit terkecil dari suatu masyarakat. Jadi tepat sekali apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Mugi ya. Kemudian terdiri atas 2 orang atau lebih, adanya ikatan perkawinan atau pertalian darah, hidup dalam satu rumah tangga di bawah asuhan seorang kepala rumah tangga, yaitu biasanya ayah ya. Kemudian berinteraksi di antara sesama anggota keluarga, mempunyai ikatan emosional dan mempunyai peran sosial masing-masing dan menciptakan atau mempertahankan suatu budaya tertentu. Karena di suatu keluarga itu pasti mempunyai kebiasaan-kebiasaan sendiri, terutama kita nanti berfokusnya pada kebiasaan yang berkaitan dengan kesehatan, di mana keluarga itu mempunyai norma dan etika sendiri. Misalkan bagaimana pola makannya, itu tergantung dari keluarga. Bagaimana keluarga tersebut menciptakan atau menyiapkan makanan sehari-harinya, apakah sudah sesuai dengan gizinya ya. Kemudian bagaimana dengan kebiasaan sehari-hari, apakah keluarga tersebut terbiasa untuk beraktivitas fisik. Nah, berangkatnya kesehatan itu adalah dari keluarga ya. Kemudian tipe keluarga. Nah, nanti di proyek terakhir kita, yaitu asuhan kebidanan komunitas, yang di pendokumentasiannya kita akan menuliskan di sana tipe keluarga apa yang kita berikan asuhan, gitu ya. Jadi yang pertama ada tipe keluarga inti. Nah, ini pemain inti. Pemain intinya siapa? Ayah, ibu, dan anak ya, betul sekali. Jadi tipe keluarga inti atau nama lainnya adalah nuclear family, itu adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak ya. Kemudian ada lagi keluarga besar atau extended family. Nah, karena ada kata-kata besar, tentunya ini di luar dari yang inti tadi kan? Apa berarti? Iya, ada tambahan anggota keluarga yang lain ya, seperti kakek, nenek, bisa paman, bisa bibi yang tinggal bersama dalam satu rumah ya. Kemudian ada lagi three generation. Three generation, 3 generasi. Berarti ada 3 generasi yang tinggal dalam satu rumah. Siapa saja berarti kalau 3 generasi itu? Kakek, terus anaknya, dan cucunya. Ya, ada 3 generasi yang tinggal dalam satu rumah. Ya. Kemudian ada lagi tipe keluarga reconstituted nuclear. Reconstituted berarti adanya
pembentukan kembali keluarga yang baru. Contohnya ketika ada seseorang yang menikah, ya, mempunyai anak, kemudian salah satu pasangannya itu meninggal, kemudian menikah lagi, jadi membentuk keluarga yang baru, itu namanya reconstituted nuclear, ya. Nah, sekarang saya punya contoh nih. Ini ada suatu kasus, ya. Silahkan coba dilihat. Contohnya adalah Tuan L tinggal di sebuah rumah, tinggal bersama istri dan kedua anaknya yang berusia 7 tahun dan 2 tahun. Selain itu, orang tua Tuan L juga tinggal di dalam rumah tersebut, termasuk tipe apakah keluarga Tuan L. Jadi ada Tuan L, ada istrinya, ada kedua anaknya, plus orang tuanya Tuan L. Jadi apa nih? Apa Mbak? Keluarga besar, betul sekali. Atau nama lainnya? Extended family, ya, extended family atau keluarga besar. Kalau misalkan nih selain orang tua L-nya ini tidak tinggal di dalam satu rumah dengan Tuan L, hanya Tuan L, istrinya, kedua anaknya, namanya apa? Keluarga inti atau nuclear family, betul sekali, ya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki tahap perkembangan keluarga. Ya, yang pertama adalah tahapan perkembangan keluarga atau beginning family, di mana keluarga ini adalah keluarga yang baru menikah, ya. Nah, untuk tugas perkembangannya ini membina hubungan intim yang memuaskan, ya. Kemudian menetapkan tujuan bersama, contohnya nanti kita mau punya anak berapa, ya, selisihnya nanti berapa tahun, itu sudah direncanakan di tahap ini, ya, di tahap pasangan baru atau keluarga baru. Ini sedang mempersiapkan kehamilan. Jadi peran bidan itu bisa memberikan pertama edukasi tentang persiapan kehamilan. Karena ingat bagaimanapun juga kehamilan itu harus direncanakan dengan baik, ya. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu childbearing atau tahap mengasuh anak. Nah, untuk tahap mengasuh anak ini tugas perkembangannya adalah persiapan menjadi orang tua, membagi peran dan tanggung jawab, menata ruang untuk anak, mengembangkan suasana rumah yang menyenangkan, mempersiapkan biaya, memfasilitasi role learning untuk anggota keluarga, bertanggung jawab memenuhi kebutuhan bayi dan mengadakan kebiasaan keagamaan secara rutin. Jadi di tahap ini si istri itu sudah melahirkan anak, ya. Jadi kita sebagai bidan akan punya peran, ya, untuk memberikan edukasi tentang bagaimana perawatan anak ini agar bisa diasuh dengan baik, ya. Selanjutnya tahap perkembangan yang ketiga yaitu keluarga dengan anak prasekolah atau families with preschool. Nah, ini hati-hati ya dalam menentukan tahapannya. Ini dimulai dari anak pertama itu usia 2,5 tahun hingga berusia 5 tahun, ya. Tugas perkembangannya memenuhi kebutuhan keluarga seperti tempat tinggal, privasi dan rasa aman, membantu anak untuk bersosialisasi, beradaptasi dengan anak yang baru lahir, kemudian mempertahankan hubungan yang sehat, pembagian waktu untuk individu, pasangan dan anak, di mana ini dikatakan di sini tahap paling repot, ya, karena kita punya sebagai individu kita juga punya kepentingan, tapi kebutuhan anak pun itu juga menjadi suatu prioritas, ya. Apalagi nanti ternyata istrinya sedang hamil lagi gitu, ya. Dan ini perlu komunikasi yang baik antar anggota keluarganya. Pembagian tanggung jawab anggota keluarga meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan stimulasi tumbuh kembang pada anak. Nah, di sini peran bidan nih kita lihat. Peran bidan di sini apa? Ini anaknya adalah preschool 2,5 sampai 5 tahun. Maka kita bisa memberikan edukasi kepada orang tua tentang penyakit dan kecelakaan yang terjadi pada anak-anak. Kemudian sibling rivalry, kita memberikan edukasi, ya, kalau misalkan ini ternyata sudah punya adik lagi, ya. Seringkali kan kakaknya iri dengan adiknya karena merasa adiknya yang lebih diperhatikan dibandingkan dengan dia gitu, ya. Kita bisa memberikan edukasi untuk bisa mempersiapkan agar tidak terjadi sibling rivalry. Kemudian
KB ini juga kita masih berperan di sini ya. Kemudian peningkatan kesehatan dan sosialisasi anak ya. Selanjutnya untuk tahap yang keempat yaitu keluarga dengan anak usia sekolah ya. Di sini saat anak tertua memasuki sekolah pada usia 6 sampai dengan 12 tahun ya batasannya. Kalau yang tadi sebelumnya 2,5 sampai 5 tahun. Kalau yang anak usia sekolah ini mulai dari 6 tahun sampai 12 tahun. Bidan dapat memberikan perawatan dan konsultasi baik dalam keluarga maupun di sekolah, bekerja sama dengan guru sekolah atau orang tua anak. Jadi seringkali nih, Anda mungkin sudah pernah melihat ya, ketika Bu Bidan itu datang ke sekolah-sekolah. Enggak? Ya, biasanya apa acaranya? Imunisasi, betul sekali, di masa bulan imunisasi anak sekolah. Bidan pun terlibat di dalam kegiatan tersebut. Ya, bidan memberikan imunisasi sekaligus juga akan memberikan edukasi terkait dengan bagaimana menjaga kesehatan untuk anak-anak sekolah. Ya. Kemudian tahap perkembangan keluarga yang berikutnya, keluarga dengan anak remaja. Ini dimulai ketika di dalam keluarga tersebut anak pertamanya itu usia 13 tahun sampai dengan 20 tahun ya, 20 tahun. Tugasnya Anda bisa baca di sini ya. Tapi yang penting di sini adalah ada kata-kata mempertahankan komunikasi terbuka antar anak dan orang tua ya. Kemudian peran bidan di sini apa? Dapat difokuskan pada peningkatan pencegahan penyakit ya, seperti penyuluhan tentang obat-obatan terlarang, miras atau kesehatan reproduksi, serta membangun hubungan yang lebih efektif antara orang tua dan remaja. Remaja pun sama ya, banyak penasarannya ya, sehingga seringkali ingin mencoba ini, mencoba itu, mencoba apa gitu ya. Sehingga kalau misalkan tidak ada perhatian dari pengawasan dari orang tua, itu seringkali terjadi permasalahan pada remaja ya. Nah, untuk bidan sendiri biasanya pun ini juga masih terlibat perannya terutama di sekolah-sekolah ya. Kita bisa datang ke ada kegiatan ke SMP, SMA untuk memberikan edukasi terkait dengan kesehatan reproduksi remaja. Selain itu bisa juga memberikan tablet tambah darah ya, dan juga pemeriksaan terkait dengan resiko anemia pada remaja ya. Kita masih tetap punya peran di remaja ya. Kemudian tahap berikutnya yaitu keluarga dengan anak dewasa atau pelepasan. Nah, ini adalah tugas keluarga untuk memperluas keluarga inti menjadi keluarga besar. Anak yang semakin besar gitu kan, persiapan seperti Anda nih misalkan sebentar lagi berapa tahun ke depan gitu ya, akan lulus kuliah, kemudian akan berkeluarga. Nah, ini adalah tahapan tersebut. Nah, di sini peran bidan yang bisa kita lakukan adalah kita pendekatan ke lansia, di mana lansia itu seringkali mempunyai keluhan-keluhan ya. Seperti apa saja contohnya? Hipertensi, banyak lansia yang mengalami hipertensi. Terus apa lagi? Asam urat, betul ya, asam urat. Terus kolesterol. Nah, Bu Bidan ini apa perannya? Edukasi kan, bagaimana agar tidak terjadi hipertensi, agar tidak kolesterolnya tinggi ya. Kemudian juga melakukan pemeriksaan atau deteksi dini ya terkait dengan resiko-resiko penyakit tertentu. Di mana? Di posyandu lansia ya. Selanjutnya tahap yang ketujuh yaitu keluarga usia pertengahan atau middle age families ya. Tugas-tugasnya di sini mempertahankan kesehatan ya. Kemudian karena tadi anak-anaknya mungkin ada yang sudah merantau untuk bekerja, sudah menikah lagi ya, berarti mereka bertugas ya untuk menjalin kembali keakraban dengan pasangan ya. Nah, untuk yang ke-8 adalah tahapan keluarga usia lanjut. Nah, di sini tugas perkembangannya mempertahankan suasana rumah tangga yang menyenangkan. Dan ini adalah
adaptasi, perubahan, kehilangan pasangan, teman, kekuatan fisik dan pendapatan. Karena biasanya di tahapan ini sudah pensiun, ya. Satu persatu kadang-kadang sudah ada yang meninggal temannya, ya kan? Atau mungkin pasangannya, ya. Kekuatan fisiknya pun ini juga berkurang, ya. Kemudian ini bisa juga karena perubahan tersebut kita bisa menyarankan keluarga tersebut itu untuk melakukan file review. Contohnya kita buka lagi memori-memori yang lama, ya. Kita buka album fotonya. Oh ya, ini ingat ketika masih pacaran misalkan. Oh ini ketika sudah menikah. Ini punya anak pertama kali, ya. Kita lihat file review, kita kenang kembali masa yang sudah lalu, ya. Kemudian peran bidan di sini apa? Kita bisa memberikan perawatan pada lansia yang memiliki penyakit kronis. Contohnya yang tadi hipertensi atau mungkin ada yang DM gitu kan. Kita bisa secara teratur tadi di posyandu lansia bisa melakukan pemeriksaan atau deteksi dini untuk penyakit-penyakit tersebut, ya. Kemudian peningkatan kesehatan ini juga sama di tahapan yang sebelumnya kita bisa memimpin untuk senam lansia, kita bisa memberikan edukasi terkait dengan nutrisi, aktivitas fisik, istirahat, ya, dan juga bagaimana pemeriksaan mata, gigi, mencegah kecelakaan di rumah, ya. Tentu saja ini nanti kita berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain, bisa dari ahli gizi atau dari dokter, ya, perawat, kita bisa saling berkolaborasi, ya. Nah, terakhir, ya, di sini ada sebagai evaluasi, ya. Ini ada kasus, ya. Kasus ini yaitu Tuan L tinggal di sebuah rumah. Tuan L tinggal bersama istri dan kedua anaknya yang berusia 7 dan 2 tahun. Kalau dilihat dari tipe keluarganya apa? Keluarga inti. Kemudian kita akan tentukan tahapan perkembangan keluarganya. Tahap perkembangan keluarga yang keberapa nih? Kita lihat di sini ada usia anak pertamanya adalah 7 tahun. Apa? Anak usia sekolah. Kenapa? Anak usia sekolah itu dimulai dari usia 6 tahun sampai 12 tahun, ya. Nah, itu ya untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak. Cukup? Ya, baik. Jika cukup, saya akan lanjutkan dengan mengerjakan kuis. Jadi saya punya kuis di e-learning healthy. Silahkan bisa Anda lihat di pertemuan yang kedua. Ya, di sana sudah ada kuis yang saya siapkan. Silahkan bisa Anda kerjakan nanti sampai jam 12 siang, ya. Nanti akan saya cek bagaimana untuk hasilnya. Semuanya jangan sampai lupa untuk mengerjakan karena ini masuk dalam penilaian, ya. Sekian dari saya, terima kasih semua atas semangatnya hari ini, ya, dan bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya, ya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Demikian deskripsi singkat dari saya, semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen Poltekkes Kemenkes Semarang, khususnya mata kuliah asuhan kebidanan komunitas. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih kepada segenap tim penilai sertifikasi dosen. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada jurusan kebidanan dan jajaran Direktorat Poltekkes Kemenkes Semarang, rekan sejawat, dan juga teman-teman mahasiswa. Saya, Fajaria Nur Aini, pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.